Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang kewajiban dan fadilah ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi bagi kita umat Islam, ibadah haji itu hukumnya karena dia rukun Islam wajib. Hanya saja kemudian karena tidak mudah untuk melaksanakannya, maka seperti dalam semua perintah agama Islam, kewajiban itu berlaku manakala seseorang itu mampu. Sehingga dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sungguh rumah Allah yang pertama dibangun adalah yang dibangun untuk manusia adalah rumah Allah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah, di mana tempat ini mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini juga wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta.
fihi ayatun bayyinat, di dalamnya ada ayat-ayat yang menjelaskan untuk manusia. Waman berupa maqam Ibrahim, di antaranya berupa maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim masih ada. Waman dakhalahu kana amina, maka siapa yang masuk ke rumah Allah, kalau sekarang ke Masjidil Haram atau secara umum Makkah yang diberkahi. Makkah itu ada batas-batasnya. Kota Haram itu ada batas-batas. Nah, itulah yang diberkahi. Ada batas-batas. Maka siapa yang masuk kota ini kana amina, dia akan aman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan barang sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban untuk manusia melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu menempuh perjalanannya. Sekarang disebut istitoah, rame tentang istitoah. Dokter-dokter itu juga kadang khawatir memberi sertifikat atau pernyataan keterangan istitoah. Meskipun sekali lagi tidak selalu yang diberi keterangan istitoah itu betul-betul istitoah. Teng mriki diparingi istitoah, nang kono mboten saged mlaku niku sak. Nang kene koyok-koyok gak istitoah, ternyata di sana itu mampu. Ngene ku nggih wonten mboten niku. Ya. Kebetulan yang terakhir kemarin itu barengan di pesawat itu pulangnya ada jamaah umroh yang meninggal di pesawat. Gitu ya. Sempat ditanya-tanya, ditelusur, ditelisik. Beliau ketika di sana sudah tidak bisa datang ke Masjidil Haram. Biasanya kan rutenya Madinah dulu. Nah, meskipun ada yang bolak-balik Madinah dulu baru ke Mekah gitu ya. Tiba di Mekah pun belum sakit nang Masjidil Haram. Kita nggak tahu istitoahnya itu setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi meninggal di pesawat. Jadi wajib bagi manusia, bagi kita. Hanya saja kewajiban itu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sing mampu, maka kewajiban itu menjadi hukum yang mengikat. Ya. Mampu secara fisik, mampu secara finansial. Mungkin tidak mampu secara fisik, tidak mampu secara finansial, tapi secara fisik dan secara pikiran mampu. Kepanggil wong sepeda teko Madura, teko Surabaya, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Banten, ada yang dari mana daerah Jawa Tengah, Magelang kalau masuk. Ana wong papat mriku, cuma kepanggile wong telu tapi menine ana siji maneh siji. Berapa lama dari Indonesia? 7 bulan, 7 bulan. Ya. Kirakan umpama kaya cak sujak sepeda nontel ngono.
mestine mampu napa mboten. Sing kulino sepedahan. Sayange gak ono cakil nang kene. Bolak-balik nang gone pundi? Pacet nang gone trawas nang gone iso. Wah nang kono mestine iso. Gak pate duwe. Mboten apa-apa, mampu to ini. Sepedahan 7 bulan ya Patris. Lah kan nyambut gawe ya Matris. Sepeda ontel biasa, apian sepeda sampean paling ya Matris. Ya. Kula enggak ada foto nih. Ini sepedaan biasa. 7 bulan. Ya nopo nek mandeg tengah-tengah padang pasir. Ya turune nang padang pasir. Apunten. Itu manis tatawa ilaihi sabila niku mboten saged dihitung secara matematika 100% gitu ya. Kadang-kadang secara matematika duit ya ono, awak ya sehat tapi gak budal. Maka itu kewajiban itu menjadi mengikat dia. Kalau tidak dilaksanakan dia meninggalkan kewajibannya itu. Itu yang kata Ibnu Abbas, nanti ketika di akhirat dia akan ketika menjelang kematian dia akan minta penundaan gitu. Seperti yang disebut di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10-11 nih ya. Itu kata Ibnu Abbas ya. Baik, itu wajib. Nah, terakhir pembahasannya sampai afdoliyahnya, fadluhu, keutamaan dari ibadah haji, itu pembahasan kita gitu ya. Dan yang dibahas baru 1 poin, bahwa di antara keutamaan ibadah haji itu adalah ibadah yang merupakan afdolul a'mal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala imanu billahi wa rasulih qala summa madza qila summa madza qala summa jihadun fi sabilillah qila summa madza qala summa hajjun mabrur. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka beliau mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau kemudian ditanya lagi, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi amal yang afdal itu? Beliau mengatakan jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, setelah itu apalagi yang afdal amal itu? Kemudian beliau menjawab hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ini penting karena ketika disebut hajjun mabrur berarti ada syaratnya untuk menjadi mabrur ya. Baik, haji mabrur itu yang seperti apa? Said Sabiq itu memberikan penjelasan, al-hajjul ladzi la yukhalituhu ismun, haji yang gak campur dengan dosa. Wa qala al-Hasan ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Ini kira angel mana ya? Hasan Al-Basri mengatakan haji mabrur itu haji di mana pelakunya yang melaksanakan haji pulangnya itu zahidan fit dunya, ambek dunya itu gak pate ngansang. Mboten zahidan fit dunya itu artinya merasa cukup dengan kehidupan dunia. Terus raghiban fil akhirah, orang yang senantiasa berharap akhirat. Gitu ya.
Nah itu mulai ini nih balik mana pikirannya dunia ya, ini kemudian menjadi tidak mabrur, kata Hasan Al-Basri. Baik, ada juga riwayat yang menyebut mabrurnya haji itu adalah it'amut ta'am wa layyinul kalam. Ya, suka memberikan makan, ya, kemudian bicara yang baik, gitu ya. Baik, ini keutamaan yang pertama. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, keutamaan ibadah haji, maja'a fi annahu jihadun, bahwa ibadah haji itu juga setara dengan jihad, sama dengan jihad. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jubbanun wa inni dha'ifun faqala halumma ila jihadin la syaukata fihi al-hajju rawahu Abdur Razzaq wa Tabrani wa ruwatuhu thiqat. Ada riwayat dari Hasan bin Ali, dari cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian wadul, wahai Nabi, saya ini licik, licik. Ini jubban, saya ini pengecut. Pengecut itu buatan kurang pas ya, licik, ya, udian, ya. Wa ini dhaifun. Dan saya ini juga dhaif, lemah. Ya. Awak dhewe iku nek kejojo titik wis rasane. Ini tentu saja terkait dengan ajakan Nabi SAW kepada para sahabat untuk berjihad. Diajak perang, diajak berjihad, wong niki sambate ngoten, kula niki wonge licik, wonge wis gak iso kena titike lara ya napa niki. Maka kata Rasulullah SAW, halumma ila jihadin la syaukata fi. Ya, kalau gitu ya lakonono jihad ya yang la syaukata fi. Sing ka ono rine, sing ka ono kejojoe, sing ka ono sorowe. Ya, soro fisik dalam pengertian seperti kena pedang dan sebagainya. Apa itu? Al-hajju, yaitu haji. Meskipun nggih soro secara fisik, gak tahu-tahu sampean umroh teko ya. Wingi niku dugi Madinah nang Mekah. Ya. Kira-kira jarake mriki Semarang, kurang atau dede, pundi Kalongan lah kira-kira ya, 450 500 kilo, nggak sampai 500 kilo ya, numpak bis, ya, kinten jam, kinten 5-6 jam, ya, teko mampir dulu neng hotel, dari barang langsung umroh, ya, umroh. Nek kangge sing awal-awal ambek gerabak-gerabak ya kira-kira butuh waktu 2 jam ya, 2 jam. Tawaf 7 kali, habis itu sholat sunnah 2 rakaat menghadap Ka'bah, kalau bisa itu ada di belakangnya makom Ibrahim, minum air zam-zam, setelah itu sa'i 7 kali. Sa'i itu jaraknya kalau tawaf sekali putaran ya kira-kira, kalau yang di lantai bawah kira-kira 300 meter ya, 200-300 meter iku ping 7 ya, 2 kilo punjul didik kan ngoten ya. Habis itu jalan lagi sa'i itu sekali jalan begini kira-kira 400 meter kan gitu ya, kira-kira 400 meter atau mungkin kurang sedikit lah gitu ya. Ya,
Kalau dikali 7 ya, kira-kira 2,8 kilo. Jadi sekali teko langsung mlaku 5 kilo. Kan gitu ya. Niku nek oleh nang desa. Nek oleh nang dukur siji maneh. Tawaf sing nang dukur sekali putaran kurang lebih 1 kilo. Gitu ya. Sing oleh nang dukur. Ya karena yang ada di lantai dasar itu ya cuma satu itu, di atasnya lantai berikutnya. Tapi biasanya kalau pakai pakaian ihram bisa langsung ke bawah, gitu ya. Bisa langsung ke bawah. Sekali putaran itu ya normalnya 10 menit lah sekali putaran, ya. Normal. Ya soalnya ambek gawe niku rodok nek rodok suwe dongane ambek donga rodok suwe ya mungkin iso 15 menit. Ya. Jadi waktunya itu paling sedikit 2 jam gitu. Melaku ya kira-kira pinten mau 5 kilo 6 kilo enggak tahu melaku 5 kilo 6 kilo dikon mlaku 6 kilo. Dadi sing rada sepuh kira-kira nek mari dipaksa apa maneh mari perjalanan jauh langsung ya umroh misalnya mulai niki dereng mlaku nang hotel kira-kira 500 kilo 500 meter dari budal pergi ya 1 kilo kan gitu ya. Rok dino mari ngono gak metu. Kepegelen. Iso 3 dino gak metu. Kalau tidak fisiknya disiapkan gitu ya. Ya semakin banyak orang rombongan semakin lama. Karena mun saged banter dhewe mun saged mesti ngenteni ya. Gitu. Itu ya tidak mudah. Maka meskipun itu tidak sama dengan perang membawa senjata dalam pengertian harus tertusuk macam-macam, tapi tetap secara fisik berat. Maka kata Rasulullah, kalau tidak berani perang, mau jihad yang lain bisa. Apa itu? Haji. Gitu kan? Haji. Umroh niku nggih sami mawon. Ya. Umroh niku nggih haji. Sampai nang kono masih umroh masih haji tetap diceluk haji, ya gitu ya. Ya haji, ya haja gitu ya, haji. Nek wong lanang diceluk haji, nek wong wedok diceluk haja. Umroh napa haji padha mawon. Gitu. Nek apa kan enten mriki, mriko haji, ambek haja, ya. Napa mana dereng ngeru situasi, dereng ngeru kondisi salat asal salat mungkin aja ngersu lho nek mari kula dilungguhi wong ngene gitu ya. Wingi jamaah kula pun kari-kari cerita, wong lanang salat gak iso golek nggon ya. Pas sujud dilungguhi wong wedok. Dilungguhi pas bokonge jadi ngoten waduh. Ya. Karena ya gak iso golek enggon, gak ro kira-kira. Ya harus tahu tempat. Tolak-tolek. Kira-kira nang kene kok ya opo. Gitu ya. Gitu. Baik. Dari Rasulullah SAW juga, maaf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, jihadul kabiri wadh-dha'ifi wal mar'ati al-hajj. Jihadnya orang tua, jihadnya orang yang sakit-sakitan, dhaif, lemah, jihadnya kaum perempuan itu haji. Dalam Islam kan perang itu wajib ya, kecuali bagi anak-anak, orang tua, orang yang sakit dan kaum perempuan. Nah, tapi tetap ada namanya jihad bagi mereka. Apa itu kata Rasulullah? Haji. Nah, gitu ya. Wedok jaluk jihad perang ya mungkin hanya 1 atau 2% yang
bisa melaksanakan kan gitu ya. Tapi kalau haji insya Allah bisa gitu ya. Ning kono niku mangkane ya sakmono kae nek rasa kula sih akehan sing wedok timbang sing lanang gitu ya. Banyak sekali perempuan-perempuan termasuk orang tua yang melaksanakan ibadah umroh atau haji. Jadi satu lagi hadisnya, satu lagi saya baca dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah naral jihad afdalul a'mal afala nujahid qala la kunna afdalul jihad hajjun mabrurun rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita melihat jihad itu amal yang paling utama. Lah wong wedok niku jihate ya napa mboten asal ta melok. Kata Rasulullah SAW, lakunna untuk kalian kaum perempuan afdalul jihad, seutama jihad bagi kaum perempuan adalah haji yang mabrur. Gitu. Pun itulah haji disebut sebagai ibadah yang nilainya sama dengan jihad, termasuk bagi yang secara keberanian dan fisik kurang ya, gak patik wani, licik ya, perang ka iso ya, kena pedang ya nangis misalnya ya, nek ladenge nangis misalnya, maka jihadnya adalah haji. Pun itu fadilah yang kedua dari haji. Yang pertama termasuk amalan yang paling utama. Yang kedua, haji itu termasuk atau sama nilainya dengan jihad. Lebih-lebih bagi kaum perempuan, orang tua dan orang yang lemah. Makanya mboten perlu aneh ning kono iku akeh wong sing wis sepuh-sepuh. Nggih, soalé nglumpukno bondone gawe budal niku ya ngenteni pensiunan dhisik baru budal kan ngoten ya. Ya meskipun enggak selalu begitu, ya. Macam-macam orang itu ya. Pokoknya sampean niati dhisik, sampean donga, niati. Ya sing temen ya salat mumpun kula niki Gusti ya Allah, poso nggih pun, zakat nggih pun mulai saged nglaksanakno Mas yo zakat fitrah. Zakat mal kadang-kadang ngitung, kadang-kadang enggak ngitung. Tapi kula kepingin haji, kepingin umroh. Ya sampean donga. Mboten donga pun saged. Ya napa? Ya. Jadi apalagi sudah di sana itu berdoa itu. Baik. Ma jaa fi annahu yamhaquz dzunub. Keutamaan yang ketiga bahwa haji itu menghapus dosa-dosa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berhaji kemudian tidak rafas, tidak fusuk, maka dia akan kembali dari haji seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti kembali bersih insyaallah mata. Wa an Amr bin Al-As qala lamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ubsut yadaka fala ubayyaka qala fa basata fa qabattu yadayya faqala malaka ya Amr qultu ashtarit qala tashtaritu madza qultu ayyughfar li qala ama alimta anna al-islam yahdamu ma qablah wa anna al-hijrah tahdamu ma qablaha wa anna al-hajja yahdamu ma qablahu rawahu Muslim. Amr bin As pernah merasakan ketika baru masuk Islam, ketika Islam baru masuk dalam hati beliau, beliau menyatakan diri masuk Islam, beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulurkan tangan Anda. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan, saya ingin bai'ah.
Ya, setelah diulurkan oleh Rasulullah, tangannya digenggam, kemudian Rasulullah bertanya, sampean ngene iki njaluk apa? Minta apa? Qultu ashtaritu, kula niki nyuwun syarat. Ya. Qala tashtaritu madzan, sampean njaluk disyarati apa? Qultu ayyub faroli, kula pengin syarat ya napa carane dosa kula niki disepuro. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kamu tahu wahai Amr bin As bahwa Islam itu melupakan, menghancurkan, merobohkan, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi masuk Islam, dosa sebelumnya hilang. Wa annal hijrah, kemudian dalam Islam kok masih sempat hijrah. Pada saat itu ada amalan yang sangat utama berupa hijrah. Hijrah itu juga menghapus dosa selama orang sebelum hijrah. Demikian pula wa annal hajja yahdamu ma qablahu, juga haji itu menggugurkan dosa sebelum orang melaksanakan haji. Insyaallah matan hadis riwayat Muslim. Hadis ini agak panjang tapi diambil yang paling pendek saja. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ya. Ikuti antara haji dan umrah. Artinya nek mari haji ya umrah. Mari umrah nek iso umrah maneh utawa haji maneh, begitu. Meskipun nanti haji itu ketentuan minimalnya hanya sekali. Tapi Rasulullah SAW sebenarnya mendorong supaya ikuti antara haji dan umrah itu ya ibadah yang serupa. Ya. Mari haji umrah, mari umrah nek iso umrah maneh dan seterusnya. Kenapa? Fa innahuma, karena keduanya itu sungguh yanfiyanil faqra wa dzunub, menghapus namanya fakir dan dosa. Bukan hanya dosanya yang dihapus, kefakiran juga dihapus. Tapi repotnya kadung eman niku ya eman. Ya, kadung eman justru perasaannya menjadi gak duwe terus, padahal duwe. Ya, haji dan umrah itu menghapus satu kefakiran, dua dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana napa jenenge tukang patri geni itu menghilangkan karat-karat dari besi. Ya. Termasuk karat-karat kotorannya zahab, emas, fiddah, perak. Padha mek ngoten dipanasno ilang kotorane. Seperti itu. Walaisa lil hajjatil mabrurah thawabun ilal jannah, dan tidak ada pahala lain bagi haji yang mabrur kecuali surga. Baik, ini yang ketiga, yang intinya fadilah ibadah haji yang ketiga adalah menghapus dosa. Cuma informasinya di sini disebut oleh Rasulullah SAW juga mengurangi, menghapus kefakiran. Ya. Baik, itu menjadi saya tidak tahu, tapi kemungkinan itulah menjadi rahasia kenapa orang balik umroh kayak duwe gak entek-entekan gitu ya. Gitu. Ya. Kita tidak tahu apakah otomatis begitu semua yang bolak-balik haji dan umrah otomatis begitu. Tapi Rasulullah SAW memberi salah satu rahasianya menghapus kefakiran, yaitu dengan ya mengorbankan uang yang kita miliki untuk melakukan ibadah yang paling berat dan termasuk sekarang itu paling
paling mahal kan gitu ya. Paling berat dan paling mahal. Tapi sing wis kulino biasa rono kaya ya duwe terus kaya. Nggih Ustaz niku wong sugih. Pertanyaane mergo bolak-balik niku dadi sugih apa mergo sugih dadi bolak-balik? Nah, gitu kan? Karena banyak orang yang kaya tapi yo berangkat pisan ae gurung tahu. Ngoten lho. Berhubung enten mriki niki hitungane niku hitungan sik ta iki kok sik ana gawe ngene, sik ana gawe ngene, sik ana gawe ngene. Dadi apot gak sida. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, bab majaa fi annal hujjat wafdullah. Bahwa mereka yang melaksanakan ibadah haji itu fadilahnya mereka itu adalah utusan Allah. Ya. Napa utusan? Ya. Utusan, diutus iki dikirim Gusti Allah. Ngoten lho nggih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjaju wal ummaru wafdullah in da'awhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Para haji atau orang-orang yang melaksanakan haji dan orang-orang yang melaksanakan umroh itu merupakan utusan Allah. Ya. Kalau mereka mau berdoa kepada Allah, pasti Allah mengabulkan, dan kalau mereka mohon ampun kepada Allah, pasti diampuni. Ya. Atau dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeda, wafdullahi thalatha. Ya. Utusan Allah itu ada 3 golongan. Yang pertama al-hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji, wal mu'tamir, orang yang melaksanakan umrah, wal ghazi, orang yang berangkat ke medan perang. Gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu keutamaan yang keempat. Sekarang yang kelima. Bab majaa fi annal hajja thawabul jannah, bahwa haji itu pahalanya adalah surga. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya. Umrah satu ke umrah berikutnya itu merupakan menjadi kafarah, menjadi penutup dosa yang pernah terjadi antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Wa rawa Ibnu Jurayj bi isnadin hasanin an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadzal baitu da'amatul Islam faman kharaja yauma hadzal baiti min hajjin aw mu'tamirin kana matmunan ala Allahi in qabadahu ay yudkhilahul jannah wa in raddahu bi ajrin wa ghanimatin. Kata Rasulullah SAW, hadzal bait, rumah Allah ini, Ka'bah ini, Masjidil Haram ini merupakan da'amatul Islam, merupakan pondasinya Islam. Ya. Maka faman kharaja ya'ummu hadzal bait, siapa yang keluar rumah ya'ummu hadzal bait ay yaqsudu hadzal bait, menuju Baitullah, siapa yang keluar rumah menuju Baitullah min hajjin au mu'tamirin, baik itu untuk haji atau umrah, karena matmunan Allah, maka dia akan dijamin oleh Allah. Napa jaminane? In qabadahu ayyudkhilahul jannah. Lho kok budal haji soro waktune suwe, ya ibadahe nggih soro, kok kemudian ditakdir oleh Allah meninggal,
maka Allah akan memberinya surga. Wa in raddahu, dan kalau ditakdirkan dia bisa kembali, raddahu, maka Allah akan mengembalikannya bi ajrin wa ghanimatin, nggih oleh pahala, nggih oleh ghanimah. Nek pahala niku urusane akhirat, nek ghanimah niku urusane dunia. Insyaallah ngoten. Nggih. Baik. Oleh karena itu pembahasan berikutnya fadlun nafaqah fil haji. Keutamaan mengeluarkan harta untuk biaya haji. An Quraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirham bi sab'i mi'ati dhafin atau bi sab'i mi'ati dhifin. Ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi wa isnaduhu hasan. Rasulullah SAW bersabda, mengeluarkan harta untuk kepentingan keperluan haji itu seperti mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka ad-dirhamu, satu dirham yang dikeluarkan bisa ba'imi'ati dhifin, akan mendapatkan balasan 700 kali lipat dari Allah. Pinten sing ditokno 30. Berarti nek ngetokno 30 ping 700. Enggak. 30 juta ping 700. Pinten? Mosok 2 miliar. 30 juta ping 700. Pinten Mas Irul? Nek ping 70 2 miliar. Ya. Iya kan? Nek ping 20 2 miliar. Nek ping 700, wah ngetokno 30 balike 21 miliar. Ya. Nggih, tapi kan nang tangan ilang 30. Iku hitungane balik maneh hitungan gini. Baik. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi itu keutamaan terakhir yang dibahas di kitab ini. Satu bab lagi, ini sudah masuk waktu isya, saya geser ke forum. Al-hajju yajibu marratan wahidan. Meskipun demikian, haji itu karena memang berat, tidak mudah, wajibnya itu sekali. Ajma'al ulama'u ala annal hajja la yatakarraru annahu la yajibu fil umri illa marratan wahidatan illa ayyunzirahu fayajibul wafa' bin nazri wa ma zada fahuwa tatawwu'un. Sepakat para ulama, haji itu wajibnya tidak berulang. Ya, wajibnya itu bukan berkali-kali. Dalam satu seumur hidup, haji itu tidak wajib kecuali hanya 1 kali saja. Kecuali dia orang yang pernah berjanji bernazar. Nek tahu nazar meneng-meneng aku kok haji paling enggak minimal ping pindho ya, iku kudu golek sampeyan ya jarane sak pindho. Gitu ya. Fayajibul wafa bin nazir, dia wajib untuk memenuhi nazarnya. Meskipun demikian, wa ma zada fa huwa tatawwu'un. Kok orang bisa haji lebih dari 1 kali, maka tetap itu hukumnya tatawwu', sunnah. Fa Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ceritanya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas innallaha kataba 'alaikumul hajja fahujju. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyatakan, wahai orang-orang, Allah sudah mewajibkan kalian beribadah haji. Karena itu fahujju, maka berangkatlah kalian haji. Ngono niku ana sing takon iki rada nyarakno ngomong iki dijawab nggih ngono. Seorang kemudian tanya, "Aqulu amin ya Rasulullah?" Wajib niku ben taun wahai Rasulullah. Nah, dijawab iya sawara. Aqulu amin ya Rasulullah, fa sakata hatta qala hadza.
Nabi ndelok wong ngono iku takon kok sampean gak iso. Cuman dalam Al-Qur'an kan begitu ya. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tahsukum. Ojo takon perkara nek sampean didudui dak diangel nglakoni ini. Makane kula kadang-kadang entek pertanyaan nek kula jawab kok sing nglakoni dadi angel kula meneng ae wis lakoni ae. Ya begitu nggih. Rasulullah mencontohkan begitu. Kadang-kadang kita itu saking pinginnya tahu tapi rasa ingin tahu itu membahayakan kita sendiri. Maka yang begitu-begitu ojo dijawab. Ya, sakno. Ya. Sama Umar bin Khattab ngoten nate mlaku. Ya, ketemu banyu wis kitman gak ketemu banyu ayo iki banyu iki ketok bening iki ayo digawe. Gitu ya. Lho ngono iku ewange Umar bin Khattab takon ambek wong nang kono goleki. Ya ono banyu niki Umar langsung ngomong, "Ojo dijawab pertanyaane wong iki." Nek umpama dijawab, nggih niku wau sempat diuyui misalnya. Soro lah. Jare Umar wis karuan ketok bening ngene wis digawe apik ae. Ngoten lho. Kadang-kadang wong ku saking detaile iku kepingin rusak temen-temene. Ngoten lho. Niku pertanyaan sing membuat susah. Ya sahabat ini, haji itu wajib bagi kalian, oleh karena itu berangkatlah kalian haji. Wahai Rasulullah, niku wajibnya bentahun. Nabi menang. Ya, lho ngono niku ditakokno maneh ping pindho. Nabi sik menang. Sampai 3 kali. Summa qala law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kok umpama aku ki jawab iya, pasti dadi wajib terus sampean gak kira sanggup. Ya. Gitu. Summa qala zaruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man qablakum kasrata su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Kata Nabi, nek aku menengae wis sampean aja takon aneh-aneh. Ya. Zaruni taraktukum. Ya. Aku nek menengae sampean aja takon aneh-aneh. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alikum. Karena orang dulu itu, umat-umat terdahulu itu ya binasa sendiri soro dhewe mergo takon-takone dhewe. Ya, waqtilafihim ala anbiya'ihim. Karena jadi susah mereka akhirnya tidak bisa menyelisih nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, karena itu jika aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, faktu minhu mastata'tum, wis kerjakno sa'isoe. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, nek tak larang ya wis tinggalno. Nah, begitu ya prinsipnya. Itu haji itu 1 kali. Ya. Nah, hadis berikutnya sama, tetapi redaksinya sedikit berbeda. Nah, di dalam redaksi yang sedikit berbeda, Rasulullah SAW menyatakan al-hajju marrah, haji itu ya sekali saja. Faman zada fahuwa tatawwu, sing iso nambah luwe yaitu sunnah. Gitu. Saya kira sampai di sini ngapunten. Nanti kita bahas lagi bab berikutnya. Kita tadi membicarakan tentang keutamaan haji. 1, haji itu termasuk amalan yang paling afdol. Yang kedua, haji itu sebelum menghapus dosa, haji itu sama dengan jihad nilainya. Bagi yang tidak mampu perang, ya ini kesempatan jihad, ya yaitu haji. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, itu merupakan utusannya Allah. Yang kelima, haji itu pahalanya tidak lain adalah surga. Dan menafkahkan harta untuk haji itu seperti menafkahkan harta di jalan Allah dengan pahala 700 kali lipat. Saya kira demikian. Apunten ingkang kathah, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum minal rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.